Sebetulnya saya membahas ini karena banyak sekali video ulasan tutorial di YouTube yang tidak mau membahas ukuran pilot jet dan main jet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung pilot jet dan main jet yang tepat untuk dipasang di motor racking. Kebetulan yang saya pegang adalah karbu PWK imitasi ya. Jadi ini ukurannya adalah 28, PWK 28 imitasi. Jadi apa saja sih yang harus diperhitungkan atau yang diganti jika ingin memasang karbu PWK ke racking? Baik, langsung saja ya. Oke, yang pertama-tama pastinya di antara teman-teman penghobi karbu PWK, jadi karbu PWK ini ada banyak sekali tipenya di pasaran. Ada yang super kopi katanya, ada yang original, ada yang KW. Nah, kali ini kebetulan yang saya pegang ini adalah yang KW banget ya. KW-nya pakai banget. Jadi PWK ini sebetulnya dari banyak PWK yang beredar di pasaran, maupun baik yang asli, original, yang KW, maupun yang katanya super kopi itu, sebetulnya menurut pandangan saya mereka memiliki cetakan atau molding pembuatannya itu. Jadi yang KW ini meniru molding yang asli. Jadi cuman yang membuat performanya berbeda itu adalah lubang-lubang dari ukuran spuyer, masukan bensin maupun nozzle-nozzle yang bertugas untuk membuat pengkabutan bensin di karburator. Jadi ada baiknya kita cek dulu nih lubang-lubang yang berpengaruh terhadap pengkabutan di motor kita. Jadi langsung saja, ini ada baut ya, kita buka aja. Sorry ya teman-teman, karena ini satu tangan jadi agak repot. Jadi kita buka dulu. Buka. Jadi yang membuat perbedaan di antara PE dan PWK itu sebetulnya ya ini tempat skep dan apa ini namanya ya, rumah nozzle-nya ini. Oke, kita cek dulu. Yang pertama itu mungkin ini karena masih dilem ya. Nah, seperti ini. Jadi kebanyakan PWK yang KW itu mereka nggak lulus apa ya? Nggak lulus KTY ya, mungkin ya kalau bahasa pabriknya gitu. Nggak lulus pengujian. Jadi yang membedakannya itu adalah yang pertama mungkin kalau yang KW itu lubang-lubang seperti lubang-lubang di sebelah nozzle-nya ini, terus finishingnya ada lubang-lubang yang di ini mungkin, nah lubang kecil ini itu kecil sekali. Jadi mungkin pabriknya membuatnya asal ada lubang aja gitu, lubang keluaran bensin sini itu nggak rapi ya. Jadi kalau kita beli yang KW, saya sarankan untuk lubang-lubangnya ini dibesarin dulu. Contohnya kalau yang ini kita besarin ukurannya
Nah, biasanya saya menggunakan drill mini ya, atau untuk rojok sepuyer di ukuran 1,3, mungkin 0,13 kalau di milimeterkan ya. Yang ininya saya buat jadi, karena ini kecil banget ya, next tingkat lah, dari 2 tingkat mungkin dari yang sebelumnya, itu di ukuran 0,8. Jadi dibesarin dikit nggak apa-apa, yang penting arah-arahnya itu betul, karena ini yang KW kan. Terus yang perlu diperhatikan lagi itu adalah lubang di jarum setelan angin ya, jarum setelan angin. Nah, ini teman-teman setelan anginnya. Jadi ada lubang di sini yang masuk ke sini. Itu bagian depannya usahakan ngebornya itu sampai tembus ke sini. Tembus ke sini, tembus ke bagian ini ya. Bisa kalau nggak ada bolt drill mini itu bisa menggunakan kawat. Yang penting lubangnya dirapiin dan digedein sedikit aja dari yang bawaan aslinya itu ya. Beda sama yang ori. Kalau yang ori kan memang udah dilulus uji kualitas oleh pabrik. Jadi kalau ini kan ya namanya juga KW kan. Oke, langkah selanjutnya adalah lubang pemasukan bensin. Jadi ini adalah lubang masuk bensin dari tangki. Itu biasanya ada seperti ini kan. Ada pelampung di sini. Nah, pelampung ini juga diukur ulang teman-teman, harus disesuaikan ya. Biasanya nanti kalau dipasang sama besinya seperti ini, oke, gak susah ya, dipasang besinya seperti ini itu. Seperti ini, usahakan posisinya ini itu tuh yang di sini nih, jangan sampai terlalu basah, terlalu banyak ataupun terlalu sedikit bukaannya. Jadi pas-pas saja tengah-tengah seperti ini. Jadi begitu bensin memenuhi chamber karbu, dia langsung menutup seperti ini, karena ini kan pelampung kan. Begitu ditekan oleh bensin, dia akan menutup setengah seperti ini saja ya. Nah, seperti itu. Jikalau sudah seperti itu, untuk pemasangan di air racking saya rasa ini satu lagi, ini kan lubang power jetnya ini sebetulnya nggak perlu ya. Kebetulan yang saya pasang di air racking saya juga itu adalah PWK untuk KX, itu nggak punya power jetnya. Jadi kalau yang di sini itu baiknya dimatikan saja kalau untuk di racking, karena akan lebih mempermudah kita dalam menyeting karbunya nanti. Oke, lanjut ya. Jadi setelah ini disetel atau istilahnya kita cek lubang ini, lubang yang ada di sini, ini dapat dibesarkan lagi teman-teman. Dibesarkan ya mungkin 0,2 lah, lebih besar dari sini sedikit. Ini gunanya untuk apa? Agar bensin yang masuk ke dalam chamber karbu ini, apa istilah namanya, mangkuk karbu ini cukup. Jadi kita nggak tekor bensinnya nggak tekor gitu, nggak tekor bensin. Jadi di RPM tinggi motor tetap terus bisa menjerit tanpa tekor bensin atau kekurangan bensin. Setelah hal-hal semua tersebut kita lakukan, baru kita ke proses pemasangan dan penyetingan dari spuyer. Jadi untuk pengalaman saya, untuk menentukan spuyer di racking itu, sebetulnya kita harus tahu dulu nih, membaca karakter motor. Jadi motor nggak bisa serta-merta motor yang standar seperti ini dipasang dengan dipasang dengan spuyer yang ukurannya sekian-sekian, nggak bisa. Jadi yang pertama tuh harus diperhatikan adalah spek motornya. Contohnya dari mulai knalpot,
dari mulai knalpot, penggunaan pengapian, headnya standar apa enggak, terus CDI-nya itu berpengaruh teman-teman. Jadi untuk pasang dan untuk mengetahui garis besarnya itu teman-teman cukup memakai, jikalau teman-teman tidak mau ngabisin banyak spuyer ya. Contoh kayak saya ini, saya emang sudah nyetok spuyer untuk dipasang di PWK ini. Jadi karena saya udah banyak nyetok nih, biar teman-teman nggak perlu lagi nih beli banyak spuyer seperti ini. Contohnya gitu, kalau di King teman-teman cukup pakai, kalau untuk knalpot standar ya, cukup pakai ukuran untuk merabanya itu di pilot jet di 40 di pilot jet, main jetnya 125. Itu bisa dicoba teman-teman. Kalaupun seandainya tidak pas, nanti kita ketahuan nih, motor minta dibasahin kah, apakah minta dikeringin kah, itu nanti ketahuan. Begitu ketahuan dalam hal ini adalah motor akan kekeringan. Bisa dicek melalui kepala busi atau dicek melalui bunyi dan tenaga yang dihasilkan lah. Begitu kita udah tahu nih rollnya nih 40 kan, pilot jetnya, main jetnya kita pakai 125, itu turunnya atau berubahnya nggak bakal jauh dari itu. Sebetulnya saya membahas ini karena banyak sekali video ulasan tutorial di YouTube yang tidak mau membahas ukuran pilot jet dan main jet. Kenapa? Karena memang ya tadi setiap mesin dan setiap mungkin portingan atau korekan itu berbeda-beda penggunaan pilot jet dan main jetnya. Ini saya share ini adalah pengalaman saya. Mengapa demikian? Karena contohnya seperti ini. Kalau motor menggunakan knalpot yang sifatnya knalpot chamber gitu kan, yang punya tabung gede di bawah itu biasanya karakter motornya minta pilotnya dibesarin. Jadi spuyernya pilotnya, khususnya pilot jetnya, biasanya minta dibesarin. Jadi karena di bawahnya itu karakter motornya minta bensin yang lebih banyak. Misalnya yang sebelumnya menggunakan knalpot standar itu di angka 40, pilot jetnya cukup. Begitu diganti dengan knalpot chamber, dia akan naik biasanya 2 step atau 1 step dari yang sebelumnya 43 ataupun 45. Selanjutnya adalah pengapian. Pengapian juga bisa merubah karakter mesin tadi, maupun head, butan head. Kalau head standar ya saya rasa kalau speknya standar nggak bakal jauh dari yang saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut ke penggunaan skep ini ya. Setelah semua dipasang dan disetting, ternyata motor masih agak kurang di atas, atau di RPM tengah motor masih sedikit berbet atau kebanyakan bensin. Itu bisa teman-teman mencoba settingan dari jarum. Biasanya kalau King itu biasanya nggak bisa serta-merta jarumnya itu dipasang langsung seperti ini di tengah-tengah. Jadi nggak bisa langsung di tengah-tengah biasanya ya. Ini pengalaman saya aja. Jadi dia bakalan kebasahan. Jadi teman-teman bisa menurunkan ini 1 step ke yang nomor 2 dari bawah atau ke nomor 3. Saya rasa setelah semua tersebut dilakukan, biasanya motor bakal bisa teriak atau bisa hidup dengan normal tanpa mengalami proses kebasahan di saat pembakaran terjadi. Seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah motor King saya ya, si Robert ya. Akan saya coba untuk menghidupkan dari semua yang telah kita lakukan tadi. Ini kebetulan ini karbunya yang imitasi juga, cuman imitasinya katanya KW Super ya, saya nggak tahu juga, cuman finishingnya sangat rapi seperti itu. Jadi saya akan coba. Oke. Jadi motor langsung bisa lamsam tanpa mengalami proses kebasahan gitu ya.
dirasa dengan sudah pas, biasanya motor akan langsung menjerit tanpa mengalami proses kebasahan gitu. Hidupnya enak, stansionernya pun stabil, tidak ada memiliki gejala gerbet. Dan yang pasti, kalau sudah semua proses tersebut dilakukan, teman-teman baiknya dicoba aja, dicoba perjalanan jauh. Di RPM berapa dia berbet, atau di kecepatan berapa dia mulai tidak bertenaga, nanti ketahuan, nanti gampang proses pengurutan plug jet main jetnya. Oke teman-teman, demikian ulasan cara pemasangan kalbu PWK di racking dan bagaimana cara membuat agar racking bisa teriak. Oke, terima kasih. Salam gaspol. Thank you.